Banyak orang bertanya kepada saya, Jack Ma, Anda telah menyaksikan begitu banyak perusahaan bangkit dan jatuh. Apakah Anda punya rahasia untuk menghasilkan uang? Saya katakan kepada Anda, tentu ada rahasia, tetapi bukan jenis rahasia yang Anda pikirkan. Ini bukan jalan pintas menuju kekayaan dalam semalam, bukan informasi orang dalam, dan tentu bukan metode curang. Rahasia sebenarnya terletak pada pemahaman Anda, pada bagaimana Anda melihat dunia. Sekarang sudah tahun 2026, dunia berubah begitu cepat sehingga banyak orang tertinggal bahkan sebelum mereka menyadarinya. Tetapi tahukah Anda bahwa yang membuat Anda tertinggal bukanlah zamannya, melainkan pemahaman Anda yang ketinggalan zaman. 5 rahasia yang akan saya bagikan hari ini bukanlah tentang membuat Anda kaya raya seketika, tetapi tentang membantu Anda memahami mengapa sebagian orang selalu menghasilkan uang sementara yang lain selalu mengeluh. Poin penting pertama adalah ini. Orang miskin memecahkan masalah, orang kaya menemukan peluang. Lihatlah, kebanyakan orang miskin apa yang mereka pikirkan setiap hari, bagaimana cara menabung, bagaimana cara mencari pekerjaan yang stabil, bagaimana cara menghindari resiko. Itu tidak salah, tetapi itu adalah pola pikir orang miskin. Saya tidak mengatakan menjadi miskin itu buruk. Saya mengatakan bahwa pemikiran seperti ini akan menjebak Anda. Ini seperti berdiri di dalam lubang, hanya berpikir tentang bagaimana cara mengisinya, tetapi tidak pernah berpikir tentang bagaimana cara keluar. Orang kaya berbeda, mereka tidak melihat lubang, mereka melihat tambang. Di lahan yang sama, orang miskin melihat berapa banyak uang yang perlu mereka keluarkan untuk meratakannya. Sementara orang kaya melihat apa yang dapat dibangun di atasnya, nilai apa yang dapat diciptakan. Ini bukan tentang uang, ini tentang visi, tentang perspektif. Izinkan saya memberi Anda contoh. Pada tahun 1999, banyak orang mengatakan kepada saya, Jack Ma, apakah Anda gila terlibat dalam belanja online? Bagaimana mungkin orang Tiongkok membeli barang secara online? Terlalu tidak aman, tidak ada yang akan menggunakannya. Anda lihat, yang mereka lihat hanyalah masalah, tidak aman, tidak dapat diandalkan, tidak ada yang menggunakannya. Tapi apa yang saya lihat? Saya melihat revolusi dalam seluruh model bisnis, peluang bagi banyak usaha kecil, dan kemudahan bagi konsumen. Hal yang sama bisa menjadi kuburan bagi sebagian orang dan tambang emas bagi yang lain. Lihatlah mereka yang menghasilkan uang hari ini. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang mustahil atau beresiko. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi jika ini berhasil, apa yang akan terjadi jika mereka dapat memecahkan masalah ini. Itulah perbedaan persepsi. Dan itulah kesenjangan nyata antara kaya dan miskin. Terus terang, orang miskin hanya melihat uang, orang kaya melihat peluang bisnis. Ketika orang miskin melihat peluang, pertanyaan mereka adalah berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Ketika orang kaya melihat peluang, pertanyaan pertama mereka adalah apakah peluang ini bernilai dan apa yang dapat diubahnya. Uang adalah hasil, bukan tujuan. Jika Anda salah menentukan tujuan, Anda tidak akan pernah menghasilkan banyak uang. Izinkan saya memberitahu Anda, banyak orang datang kepada saya dan berkata, Jack Ma, investasikan uang Anda pada saya. Proyek saya dijamin akan menghasilkan uang. Saya bertanya kepada mereka, masalah apa yang dipecahkan proyek Anda? Nilai apa yang diciptakannya? Mereka tidak dapat menjawabnya. Mereka hanya menghitung ukuran pasar dan margin keuntungan. Saya tidak pernah berinvestasi pada orang-orang ini karena mereka hanya peduli pada uang, bukan pada membangun bisnis. Uang yang diperoleh tanpa bisnis tidak akan bertahan lama. Ingat, mereka yang benar-benar menghasilkan banyak uang di dunia ini adalah mereka yang menciptakan nilai. Semakin banyak nilai yang Anda ciptakan, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Itu adalah aturan yang tak terbantahkan. Tetapi kebanyakan orang salah paham. Mereka hanya berpikir tentang menghasilkan uang, bukan menciptakan nilai. Itu seperti menginginkan buah tetapi tidak menanam pohon. Saya hanya mengagumi buah orang lain tidak ada gunanya. Ketika Alibaba berada di masa-masa tersulitnya, kami hanya memiliki beberapa ribu RMB tersisa di rekening. Banyak orang menasihati saya, Jack Ma, menyerah saja, cari pekerjaan, hasilkan uang untuk menghidupi keluargamu. Tetapi saya tidak melakukannya. Mengapa? Karena saya tahu saya melakukan sesuatu yang berharga, mempermudah berbisnis di mana saja. Nilai ini pada akhirnya akan mendatangkan uang. Benar saja, kami berhasil melewati masa sulit itu. Itulah rahasia pertama. Jangan mengejar uang, biarkan uang mengejar Anda. Bagaimana cara membuat uang mengejar Anda? Ciptakan nilai. Jika Anda menciptakan nilai yang cukup, uang akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Rahasia kedua adalah raih peluang. Jangan melawan arus. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mencoba, tetapi karena mereka menuju ke arah yang salah. Seberapa keras pun Anda mencoba, jika Anda menuju ke arah yang salah, semuanya akan sia-sia. Itu seperti mengemudi melawan arus di jalan raya. Semakin cepat Anda melaju, semakin buruk nasib Anda. Apa artinya meraih peluang? Artinya melihat dengan jelas kemana arah zaman dan kemudian mengikutinya. Ini tentang melawan arus atau mengikuti arus. Percayalah, orang-orang terpintar di dunia bukanlah mereka yang mencoba mengubah tren, tetapi mereka yang memahami dan memanfaatkannya. Lihatlah beberapa dekade terakhir, setiap peluang kekayaan besar datang dari mengikuti gelombang. Di tahun 80-an itu tentang manufaktur, di tahun 90-an itu tentang perdagangan luar negeri, di tahun 2000-an itu tentang internet, di tahun 2010 itu tentang aplikasi seluler, dan di tahun 2020 itu tentang energi baru. Setiap gelombang adalah tentang mengikuti gelombang.
Mereka yang menghasilkan banyak uang belum tentu lebih pintar dari Anda. Mereka memahami tren dan ikut serta, tetapi kebanyakan orang baru menyadari bahwa kesalahan mereka setelah gelombang berlalu dan berkata, "Oh, mengapa saya tidak ikut serta?" Atau yang lebih konyol lagi, mereka mati-matian mengejar gelombang, berpikir mereka bisa mengejar ketinggalan. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mengikuti gelombang adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Persiapan sangat penting. Terlalu cepat atau terlalu lambat tidak akan berhasil. Saat saya bekerja di Alibaba, banyak orang mengatakan saya beruntung bisa menyaksikan era internet. Ya, saya akui keberuntungan itu penting. Tetapi apa itu keberuntungan? Keberuntungan adalah kesiapan untuk sebuah peluang. Jika Anda tidak siap, bahkan jika peluang itu datang, Anda tidak akan mampu merebutnya. Pada tahun 1999, saya bukan satu-satunya yang bekerja di industri internet. Mengapa saya bisa bertahan? Karena saya siap. Jika Anda bertanya kepada saya, hari ini apa tren utama tahun 2026? Saya akan mengatakan itu adalah kecerdasan buatan, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital. Tetapi yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah, jangan mengikuti tren secara membabi buta. Ini bukan tentang melakukan apapun yang sedang populer. Ini tentang memahami dengan jelas apakah tren ini relevan bagi saya dan apakah Anda dapat menemukan tempat Anda di dalamnya. Banyak orang melihat AI sebagai sesuatu yang sangat populer. Misalnya, saya juga ingin bekerja di bidang AI. Tetapi apakah Anda memiliki kemampuan? Apakah Anda memiliki sumber daya? Apakah Anda memahami bidang ini? Terburu-buru tanpa memahami apapun bukanlah memanfaatkan peluang, itu bunuh diri. Yang benar-benar memanfaatkan peluang adalah ini tentang menemukan ceruk Anda dalam tren yang lebih besar. Seperti ketika era internet tiba, tidak semua orang perlu membangun platform e-commerce, tetapi Anda bisa melakukan pemasaran online, pembuatan konten, atau logistik. Sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan dari tren besar, tetapi Anda perlu menemukan ceruk Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, ada tiga tingkatan untuk meraih peluang. Pertama, mengenalinya, kedua, meraihnya, dan ketiga, menciptakannya. Kebanyakan orang bahkan tidak dapat mencapai tingkat pertama. Pada saat semua orang melihatnya, setengah dari peluang itu telah hilang. Beberapa orang dapat mencapai tingkat kedua, tetapi yang benar-benar mengesankan berada di tingkat ketiga, menciptakan peluang. Apakah artinya? Artinya Anda tidak hanya mengikuti tren, tetapi Anda mempengaruhinya. Anda memimpinnya. Seperti Steve Jobs yang menciptakan iPhone, ia tidak hanya mengikuti tren, dia menciptakan tren baru. Tentu saja ini sulit dan tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi setidaknya Anda harus mencapai level kedua, merebut peluang. Bagaimana cara merebut peluang? Pertama, teruslah belajar. Dunia selalu berubah terlalu cepat. Jika Anda tidak belajar, Anda akan tertinggal. Kedua, tetaplah terbuka. Jangan terpaku pada zona nyaman Anda. Beranilah mencoba hal-hal baru. Ketiga, tetaplah peka. Mampu melihat peluang yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika saya pertama kali menemukan internet pada tahun 1995, hanya puluhan ribu orang di seluruh Tiongkok yang online. Tetapi saya tahu saat itu bahwa hal ini akan mengubah dunia. Mengapa? Karena saya melihat potensinya. Banyak orang melihat teknologi ya, tetapi saya melihat apa yang bisa dibawanya kepada orang-orang. Itulah ketajaman pengamatan. Ingat, peluang tidak menunggu Anda. Jika Anda tidak naik bus, bus itu akan berangkat. Tetapi jangan juga naik bus secara membabi buta. Anda perlu melihat jelas kemana bus itu pergi dan apakah itu cocok untuk Anda. Itulah kecerdasan. Rahasia ketiga adalah perspektif menentukan hasil dan visi menentukan ketinggian. Apa itu perspektif? Perspektif adalah sudut dan kedalaman dari mana Anda melihat suatu masalah. Untuk hal yang sama, seseorang dengan perspektif sempit melihat manfaat langsung, sementara seseorang dengan perspektif luas melihat jangka panjang. Perbedaannya sangat besar. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana. Dua orang, jika Anda berbisnis bersama dan menghasilkan 1 juta, seseorang yang visi sempit berpikir tentang bagaimana membagi 1 juta itu dan mengantonginya. Sementara seseorang dengan visi luas berpikir tentang bagaimana mengubah 1 juta itu menjadi 10 juta atau bahkan 100 juta. 100 juta. Titik awalnya sama, tetapi tujuannya sama sekali berbeda. Banyak orang dalam bisnis seperti ini, mereka puas dengan sedikit uang dan mulai menikmati hidup. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi Anda perlu memahami bahwa di sinilah Anda berhenti. Seseorang yang benar-benar visioner tidak menggunakan penghasilannya untuk kesenangannya. Mereka menggunakannya untuk berinvestasi kembali dan berkembang. Ketika saya menghasilkan kekayaan pertama saya di Alibaba, saya tidak pernah membeli rumah mewah. Saya tidak membeli mobil mewah, saya menginvestasikan semua uang itu kembali ke penelitian dan pengembangan serta ekspansi pasar. Banyak orang mengatakan saya bodoh bahwa tidak menghabiskan uang itu bodoh, tapi saya lihat saya dari mereka yang menyebut saya bodoh masih tetap diam. Sementara saya sudah mencapai begitu banyak hal, memiliki perspektif yang luas itu sederhana secara teori tetapi sulit dalam praktiknya karena membutuhkan pengendalian keinginan dan kemampuan untuk memuaskan keinginan seseorang. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan itu. Mereka ingin menghabiskan uang ketika melihatnya dan mereka ingin mengambil keuntungan ketika melihatnya. Itu normal, itu sifat manusia, tetapi karena itu normal, itu biasa saja. Jika Anda ingin menjadi luar biasa, Anda harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa artinya memiliki perspektif yang luas? Memiliki perspektif yang luas berarti
Ketika Anda membuat keputusan, Anda mempertimbangkan tidak hanya kepentingan Anda sendiri, tetapi juga kepentingan tim Anda, mitra, dan bahkan masyarakat. Semakin luas perspektif Anda, semakin banyak sumber daya yang dapat Anda mobilisasi, dan semakin jauh Anda dapat melangkah. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa banyak orang gagal dalam startup mereka, bukan karena mereka kurang mampu, tetapi karena mereka kurang perspektif. Mereka hanya berpikir tentang menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri, bukan tentang orang lain. Menghasilkan uang akibatnya tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka, tidak ada yang mau membantu mereka. Seberapapun mampunya Anda tidak dapat mencapai hal-hal besar sendirian. Untuk mencapai hal-hal besar, Anda perlu mengajak lebih banyak orang untuk menghasilkan uang bersama Anda. Inilah yang sering saya katakan. Membantu orang lain sukses berarti membantu diri Anda sendiri sukses. Jika Anda membantu 100 orang sukses, Anda sukses. Jika Anda membantu 10.000 orang sukses, Anda hebat. Tetapi jika Anda hanya memikirkan kesuksesan Anda sendiri, maaf, Anda tidak akan sukses. Perspektif juga tercermin dalam sikap Anda terhadap kegagalan. Mengenai sikap terhadap kegagalan, mereka yang memiliki perspektif sempit menyerah dan mengeluh ketika menghadapi kemunduran. Sementara mereka yang memiliki perspektif luas memperlakukan kemunduran sebagai peluang belajar. Saya telah gagal berkali-kali dalam perjalanan kewirausahaan saya, tetapi setiap kegagalan telah mengajari saya sesuatu dan setiap kemunduran telah membuat saya lebih kuat. Ingat, kegagalan itu sendiri tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak belajar apapun darinya. Mereka yang memiliki perspektif luas melihat peluang dalam kegagalan, sementara mereka yang memiliki perspektif sempit menemukan masalah bahkan dalam kesuksesan. Itulah perbedaannya. Sekarang mari kita bicara tentang visi. Apa itu visi? Visi adalah seberapa jauh Anda dapat melihat. Beberapa orang hanya dapat melihat hari esok, beberapa orang dapat melihat tahun depan, dan beberapa orang dapat melihat 10 tahun dari sekarang. Seberapa jauh Anda dapat melihat menentukan seberapa jauh Anda dapat melangkah. Ketika saya memulai Alibaba, banyak orang tidak mengerti. Mereka berkata, eBay sangat kuat, bagaimana mungkin Anda bisa menang? Tetapi apa yang saya lihat bukan hanya hari ini, tetapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, saya tahu bahwa pasar belanja online Tiongkok akan meledak, dan saya tahu bahwa layanan lokal akan menang. Ternyata saya benar, memiliki pandangan ke depan membutuhkan pemahaman mendalam tentang industri, pasar, dan sifat manusia. Anda perlu membaca lebih banyak, berpikir lebih banyak, dan berkomunikasi lebih banyak dengan para ahli. Jangan membatasi diri Anda pada lingkaran kecil Anda. Keluarlah dan lihat dunia. Semakin banyak yang Anda lihat, semakin jauh visi Anda akan meluas. Saya sering mengatakan kepada anak muda untuk tidak hanya fokus pada gaji mereka saat ini, tetapi pada apa yang dapat mereka pelajari dari pekerjaan dan seberapa besar mereka dapat berkembang. Perluas cakrawala Anda dan Anda akan menemukan banyak hal yang lebih penting daripada uang. Tentu saja uang itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Perspektif Anda menentukan hasil Anda dan visi Anda menentukan ketinggian Anda. Ingat ini, ukuran perspektif Anda menentukan ukuran karir Anda dan jarak visi Anda menentukan seberapa jauh Anda dapat melangkah. Jangan menjadi katak dalam sumur, harus bercita-cita menjadi elang yang terbang tinggi. Keempat, rahasianya orang pintar ada di mana-mana, tetapi orang yang dapat diandalkan adalah 1 dari sejuta. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang dapat diandalkan. Apa arti dapat diandalkan? Dapat diandalkan berarti menepati janji, dapat dipercaya, dan tidak menggunakan trik-trik kecil. Apakah Anda tahu kriteria saya dalam memilih orang? Bukan pendidikan, bukan latar belakang, tetapi apakah orang tersebut dapat diandalkan? Orang yang dapat diandalkan mungkin kurang kemampuan, tidak apa-apa, itu bisa dilatih. Tetapi orang yang tidak dapat diandalkan, betapapun mampunya, saya tidak akan menginginkannya. Mengapa? Karena orang yang tidak dapat diandalkan akan menghancurkan Anda. Saya telah melihat terlalu banyak orang pintar. Mereka berpikir cepat, berbicara dengan baik, dan membuat presentasi yang mengesankan. Tetapi tahukah Anda bahwa orang pintar tersandung karena kecerdasan mereka sendiri? Mereka terlalu pintar, mereka selalu ingin mengambil jalan pintas, menggunakan trik, dan mendapatkan keuntungan. Ini mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi pasti akan menyebabkan kehancuran mereka dalam jangka panjang. Kesuksesan sejati, mereka yang menyelesaikan sesuatu seringkali adalah mereka yang tampak agak lambat, tetapi sangat dapat diandalkan dan bekerja keras. Di tim inti Alibaba banyak yang bukan yang terpintar, tapi mereka yang paling dapat diandalkan. Mereka menepati janji, selalu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka, dan memenuhi janji. Inilah harta karun yang sebenarnya, karena kepercayaan adalah sumber daya yang paling langka di dunia bisnis. Anda mungkin memiliki kemampuan, tetapi orang lain mungkin tidak mempercayai Anda. Namun jika Anda dapat diandalkan, mereka akan mempercayai Anda. Dengan kepercayaan, Anda dapat mengintegrasikan sumber daya, membangun tim, dan memenangkan klien. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa
Banyak kesepakatan gagal bukan karena persyaratannya buruk, tetapi karena kurangnya kepercayaan. Jika pihak lain menganggap Anda tidak dapat diandalkan, bahkan persyaratan terbaik pun tidak berguna. Tetapi jika mereka menganggap Anda dapat diandalkan, Anda dapat menyelesaikan kesepakatan bahkan dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Itulah nilai dari keandalan. Bagaimana menjadi orang yang dapat diandalkan? Pertama, jadilah orang yang dapat dipercaya. Selalu tepati janji Anda. Jika Anda tidak dapat melakukan sesuatu, jangan menjanjikannya. Kedua, jadilah bertanggung jawab. Ketika masalah muncul, jangan menghindari tanggung jawab atau melarikan diri, tetapi bersedia untuk menerima kesalahan. Ketiga, jadilah jujur. Jangan berbohong atau melakukan hal yang tidak jujur. Jadilah orang yang tulus dan lakukan segala sesuatu dengan jujur. Kedengarannya sederhana bukan, tetapi lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat melakukan ini? Sangat sedikit. Kebanyakan orang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Mereka menjanjikan sesuatu dan kemudian melupakannya. Atau ketika masalah muncul, mereka menyalahkan orang lain dan melanjutkan. Orang-orang seperti itu mungkin mendapatkan beberapa keuntungan dalam jangka pendek, tetapi mereka pasti akan menderita kerugian besar dalam jangka panjang. Saya telah berada di dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun dan saya telah melihat terlalu banyak orang pintar yang gagal pada akhirnya dan saya juga telah melihat terlalu banyak orang yang tampaknya canggung berhasil. Perbedaannya terletak pada keandalan. Orang yang dapat diandalkan berjalan perlahan tapi pasti, sementara orang yang tidak dapat diandalkan berlari cepat tetapi jatuh dengan keras. Jika Anda ingin sukses di masyarakat ini, untuk membangun diri Anda, pertama-tama belajarlah untuk dapat diandalkan. Keandalan lebih penting daripada kecerdasan, lebih penting daripada kemampuan, dan lebih penting daripada pendidikan. Orang yang dapat diandalkan diterima di mana-mana, sementara orang yang tidak dapat diandalkan betapapun pintarnya akan sulit mendapatkan pekerjaan. Poin penting lainnya adalah konsistensi. Keandalan bukanlah sesuatu yang sementara, itu adalah komitmen seumur hidup. Anda tidak bisa dapat diandalkan hari ini dan tidak dapat diandalkan besok. Anda perlu membuat orang lain merasa bahwa Anda selalu dapat diandalkan sehingga mereka berani mempercayakan tugas-tugas penting kepada Anda. Selama bertahun-tahun saya di Alibaba, mengapa begitu banyak orang bersedia mengikuti saya? Bukan karena saya membayar paling banyak, tetapi karena saya menepati janji. Jika saya mengatakan akan melakukan sesuatu, saya pasti akan melakukannya. Jika saya mengatakan akan memimpin semua orang menuju kesuksesan, saya pasti akan memimpin semua orang menuju kesuksesan. Itulah kredibilitas, itulah keandalan. Ingat, kecerdasan adalah anugerah, keandalan adalah pilihan. Jika Anda memilih untuk menjadi orang yang dapat diandalkan, Anda sudah setengah jalan. Poin kelima, jangan takut gagal. Takutlah jika Anda tidak pernah memulai. Ungkapan yang paling saya benci adalah, saya tidak berani mencoba, saya tidak berani mengambil resiko, saya tidak berani gagal. Jika Anda tidak berani, Anda akan selamanya stagnan. Apakah Anda pikir tetap di tempat yang sama itu aman? Izinkan saya memberitahu Anda, tetap di tempat yang sama adalah hal yang paling berbahaya. Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Jika Anda tidak bergerak, orang lain akan bergerak. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jadi jangan takut gagal. Takutlah jika bahkan tidak pernah mencoba. Saya telah menjadi pengusaha selama bertahun-tahun dan saya telah gagal berkali-kali. Tetapi setiap kegagalan membawa saya lebih dekat kepada kesuksesan. Tahukah Anda mengapa? Karena kegagalan memberitahu Anda jalan mana yang terblokir, metode mana yang salah. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Ini bukan sekedar ungkapan biasa, tetapi banyak orang takut gagal. Mereka merasa malu karena gagal, bahwa kegagalan membuat mereka menjadi pecundang. Salah. Pecundang sejati adalah mereka yang tidak pernah berani mencoba. Jika Anda mencoba dan gagal, setidaknya Anda tahu jalannya terblokir. Tetapi jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Saya sering mengatakan kepada anak muda bahwa ketika Anda masih muda, Anda harus berani berpetualang, berani mencoba, dan berani gagal. Mengapa? Karena Anda masih muda, Anda mampu menanggung kerugian. Anda tidak muda lagi sekarang. Jika Anda menunggu sampai usia 40-an atau 50-an, Anda akan memiliki keluarga, tanggung jawab, dan Anda tidak akan mampu menanggung kerugian. Jadi manfaatkan masa muda Anda dan cobalah dengan berani. Tentu saja saya tidak mendorong Anda untuk mengambil resiko secara sembrono. Anda tetap perlu melakukan persiapan yang diperlukan dan mempelajari pengetahuan yang diperlukan. Tetapi begitu Anda siap, Anda harus dengan berani mengambil langkah itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika Anda terlalu banyak berpikir, Anda tidak akan berani bertindak. Banyak peluang hilang begitu saja saat Anda ragu-ragu. Pada saat Anda menyadarinya, peluang itu sudah hilang. Jadi terkadang Anda perlu belajar membuat keputusan cepat dan bertindak cepat. Bahkan jika Anda salah, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Ketika saya memulai Alibaba, banyak orang mengatakan saya gila. Pada tahun 1999, gelembung.com akan meledak dan saya masih ingin memulai perusahaan internet. Semua orang mengatakan saya akan gagal, tetapi saya tetap melakukannya. Mengapa? Karena saya percaya pada nilai usaha ini. Saya percaya internet akan mengubah Tiongkok. Bahkan jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya karena saya telah mencoba, dan apa yang terjadi? Kami berhasil, bukan karena saya beruntung, tetapi karena saya berani melakukannya. Mereka yang mengatakan saya gila saat itu sekarang menggunakan Alibaba dan Alipay. Saya
Jika saya mendengarkan mereka, Alibaba tidak akan ada hari ini. Jadi jangan biarkan pendapat orang lain menghentikan Anda. Hanya karena orang lain mengatakan itu tidak mungkin dilakukan, bukan berarti itu benar-benar tidak mungkin dilakukan. Hanya karena seseorang mengatakan sesuatu itu mustahil, bukan berarti itu benar-benar mustahil. Anda harus mempercayai penilaian Anda sendiri dan cukup berani untuk mencoba. Tentu saja, bagaimana jika Anda gagal, bangkitlah dan teruslah maju. Kegagalan bukanlah akhir, menyerahlah yang menyerahlah yang merupakan akhir. Saya telah gagal berkali-kali, tetapi saya tidak pernah menyerah. Setiap kali saya jatuh, saya bangkit, membersihkan diri dan terus bergerak maju. Ingat, orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang mampu bangkit setelah gagal. Jika Anda jatuh 100 kali, selama Anda bangkit pada kali ke-101, Anda masih memiliki kesempatan. Tetapi jika Anda menyerah setelah 1 kali jatuh, Anda benar-benar tamat. Poin penting lainnya adalah belajar dari kegagalan. Kegagalan itu sendiri tidak berharga, tetapi pengalaman dari kegagalan sangat berharga. Renungkan setiap kegagalan, mengapa Anda gagal dan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Jika Anda membuat kesalahan, pelajari cara untuk memperbaikinya di lain waktu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan membuka jalan menuju kesuksesan. Melihat ke belakang, kesuksesan Alibaba saat ini bukanlah karena kecerdasan saya, tetapi karena kemauan saya untuk mencoba, menerima kesalahan dan gigih. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih pintar dari saya, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko. Itulah perbedaannya. Jangan takut gagal, takutlah jika tidak pernah memulai. Ini untuk semua orang yang masih ragu. Jika Anda tidak mengambil langkah-langkah pertama, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Mungkin tebing atau mungkin jalan yang mulus. Tetapi apapun itu lebih baik daripada diam saja. Sekarang, apakah Anda ingat 5 prinsip utama ini? Orang miskin memecahkan masalah, orang kaya menemukan peluang, merebutnya dan tidak melawan arus. Perspektif menentukan hasil, keandalan lebih penting daripada kecerdasan. Jangan takut gagal, takutlah jika tidak memulai. 5 rahasia ini bukanlah skema cepat kaya, tetapi kunci untuk mengubah pola pikir Anda. Pahami bahwa kekayaan sejati bukanlah di saku Anda, tetapi di pikiran Anda. Tingkat pemahaman Anda menentukan tingkat kekayaan Anda. Hal yang sama dengan pemahaman yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berpikir, dan jangan pernah berhenti mendorong batas kognitif Anda. Hal yang paling berharga di dunia ini bukanlah emas atau berlian, melainkan pengetahuan. Nilai Anda berbanding lurus dengan nilai pengetahuan Anda. Oleh karena itu, berinvestasi dalam pengetahuan Anda adalah investasi paling berharga. Membaca, bepergian, dan berkomunikasi dengan para ahli semuanya meningkatkan pemahaman Anda. Saya sekarang berusia lebih dari 60 tahun dan masih terus belajar. Mengapa? Karena dunia berubah terlalu cepat. Jika Anda tidak belajar, Anda akan tertinggal. Setiap tahun saya membaca banyak buku, bertemu banyak orang, dan bepergian ke banyak tempat. Bukan untuk memamerkan budaya saya, tetapi untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman saya. Kalian para pemuda harus melakukan hal yang sama. Jangan buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Kurangi waktu menggunakan ponsel, kurangi waktu membaca gosip, dan lebih banyak waktu untuk membaca dan berpikir. Setiap menit yang Anda investasikan sekarang akan terbayar di masa depan. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kelima rahasia ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Ada kesenjangan besar antara mengetahui dan melakukan. Banyak orang merasa bersemangat setelah mendengar ini, tetapi kemudian melupakannya dan kembali ke apa yang mereka lakukan sebelumnya. Itu tidak berguna. Jika Anda ingin benar-benar berubah, Anda harus bertindak. Mulai hari ini, mulai sekarang, ubah pola pikir Anda, ubah pola perilaku Anda. Jangan menunggu sampai hari esok. Bukan bulan depan, mulailah dari saat ini. Saya tahu perubahan itu sulit, terutama mengubah persepsi dan kebiasaan Anda. Tetapi jika Anda tidak berubah, Anda hanya bisa menerima status quo. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, Anda harus melakukan hal yang berbeda. Dunia ini adil, Anda menuai apa yang Anda tabur. Tahun 2026 akan menjadi era yang penuh peluang dan tantangan. Mereka yang dapat melihat tren, meningkatkan pemahaman mereka, dan berani bertindak akan bersinar di era ini. Mereka yang masih mengeluh, menunggu, dan meragu-ragu akan tersingkir. Anda ingin menjadi tipe orang seperti apa? Pilihannya ada di tangan Anda. 5 rahasia ini bukanlah ciptaan saya. Ini adalah rangkuman dari berbagai keberhasilan dan kegagalan selama beberapa dekade terakhir. Saya telah memverifikasi efektivitasnya melalui pengalaman saya. Dan sekarang saya membagikannya kepada Anda dengan harapan Anda dapat menggunakannya dan menghindari beberapa jalan pintas. Tetapi ingat, tidak ada jalan pintas yang dapat menggantikan kerja keras dan ketekunan. 5 kiat ini hanyalah alat. Pada akhirnya Anda yang menempuh jalan tersebut. Saya hanya dapat menunjukkan arahnya. Anda harus menempuhnya sendiri. Banyak orang bertanya kepada saya, Jack Ma, apa rahasia kesuksesan Anda? Saya selalu menjawab, tidak ada rahasia. Jika saya harus menyebutnya, rahasia itu adalah ketekunan. Tekuni dalam melakukan hal yang benar, tekun dalam meningkatkan diri, dan tekun dalam membantu orang lain. Lakukan hal-hal sederhana berulang kali dan Anda akan menjadi ahli. Lakukan hal-hal berulang dengan berhati-hati dan Anda akan menjadi pemenang. Dalam hidup saya belum melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Saya hanya tekun melakukan suatu hal yang selama lebih dari 20 tahun. E-commerce, kurangi
penggunaan ponsel untuk bergosip, lebih banyak membaca buku, dan lebih banyak berpikir. Setiap menit yang Anda investasikan sekarang akan terbayar di masa depan. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa 5 rahasia ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada perbedaan besar antara mengetahui dan melakukan. Banyak orang merasa bersemangat setelah mendengar ini, tetapi kemudian melupakannya dan kembali ke kebiasaan lama mereka. Itu tidak berguna. Untuk benar-benar berubah, Anda harus bertindak. Mulai hari ini, sekarang juga. Ubah pola pikir Anda, ubah perilaku Anda. Jangan menunggu sampai besok, jangan menunggu sampai bulan depan. Mulai dari saat ini. Saya tahu perubahan itu sulit, terutama mengubah persepsi dan kebiasaan Anda. Tetapi jika Anda tidak berubah, Anda hanya dapat menerima status quo. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, Anda harus melakukan hal yang berbeda. Dunia ini adil, Anda menuai apa yang Anda tabur. 2026 adalah era yang penuh dengan peluang dan tantangan. Mereka yang dapat melihat tren, meningkatkan pemahaman mereka, dan berani bertindak akan bersinar di era ini. Mereka yang mengeluh, menunggu, dan ragu-ragu akan tersingkir oleh era ini. Jenis orang seperti apa yang ingin Anda jadikan diri Anda? Pilihan ada di tangan Anda. 5 rahasia ini bukan ciptaan saya, ini adalah puncak dari puluhan tahun kesuksesan dan kegagalan. Saya telah memverifikasi keefektifannya melalui pengalaman saya sendiri. Sekarang saya membagikan kepada Anda, berharap Anda dapat menggunakannya dan menghindari beberapa jalan pintas. Tetapi ingat, tidak ada jalan pintas yang dapat menggantikan kerja keras dan ketekunan. 5 rahasia ini hanyalah alat perjalanan, sebenarnya hanyalah milik Anda untuk dilalui. Saya hanya dapat menunjukkan arahnya. Anda harus menempuh jalan itu sendiri. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, Anda harus memimpin orang lain di sepanjang jalan. Jangan mencoba menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Anda harus memahami pentingnya berbagi keuntungan dan pencapaian. Saya selalu menekankan konsep ini di Alibaba. Uang yang kita peroleh harus dibagikan kepada karyawan, mitra, dan masyarakat. Mengapa? Karena uang ini tidak diperoleh oleh saya sendiri. Uang ini diciptakan oleh semua orang bersama-sama. Saya hanyalah orang yang menyatukan semua orang. Banyak pemilik bisnis enggan berbagi keuntungan, merasa bahwa berbagi adalah kerugian bagi mereka. Salah. Semakin banyak Anda berbagi, semakin banyak Anda menerima. Karena hati manusia saling terhubung. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, mereka akan memperlakukan Anda dengan baik sebagai balasannya. Jika Anda memberi karyawan Anda bagian yang lebih besar, mereka akan bekerja lebih keras. Jika Anda memberi mitra Anda bagian yang lebih besar, mereka akan lebih mendukung Anda. Inilah pola pikir saling menguntungkan. Jangan selalu berpikir untuk menang sendiri. Menang sendirian tidak akan membawa Anda jauh. Belajarlah untuk menang bersama. Perbesar kue dan kemudian semua orang akan berbagi. Semakin besar kuenya, semakin banyak yang didapatkan setiap orang secara alami. Singkatnya, pesan intinya adalah ubah persepsi Anda, ubah takdir Anda, ubah hidup Anda berada pada tingkat persepsi Anda. Untuk menembus hambatan hidup, Anda harus terlebih dahulu menembus hambatan kognitif. Ini tahun 2026, awal yang baru. Kesuksesan dalam kegagalan masa lalu telah berlalu. Yang terpenting adalah apakah Anda siap untuk dapat mengubah diri sendiri, menembus keterbatasan Anda, dan mencapai tujuan Anda. Jika Anda siap, mulailah bertindak sekarang. Jika Anda belum siap, segera persiapkan diri. Karena waktu tidak menunggu siapapun dan peluang tidak menunggu siapapun. Jika Anda tidak bergerak, orang lain akan bergerak. Jika Anda terlambat, Anda akan tersingkir. Saya sarankan Anda untuk merenungkan 5 wawasan utama ini dan memikirkannya 3 kali. Pertama, pahami maknanya. Kedua, bandingkan dengan situasi Anda dan lihat di mana perbaikan diperlukan. Ketiga, kembangkan rencana aksi dan pikirkan bagaimana melakukannya secara spesifik. Hanya mendengarkan dan membaca saja tidak ada gunanya. Anda perlu menginternalisasikannya dan mengubahnya menjadi tindakan praktis. Hanya dengan begitu, kelima rahasia ini dapat benar-benar membantu Anda. Jika tidak, Anda hanya mendengar sekumpulan prinsip kebenaran dan terus menjalani hidup lama Anda tanpa mengubah apapun. Saya tahu banyak orang akan berkata, saya mengerti prinsipnya, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Karena Anda belum benar-benar mempercayainya, belum benar-benar ingin berubah. Anda hanya merasa bahwa perubahan terlalu sulit, terlalu melelahkan, terlalu beresiko, dan jadi Anda memilih untuk tetap berada di zona nyaman Anda. Tetapi Anda perlu tahu bahwa zona nyaman adalah tempat yang paling berbahaya. Zona nyaman membuat Anda merasa aman, tetapi kenyataannya perlahan-lahan mengikis daya saing Anda. Pada saat Anda menyadarinya, sudah terlambat. Jadi keluarlah dari zona aman Anda. Cobalah dengan berani dan lakukanlah perubahan. Awalnya Anda akan sangat tidak nyaman dan sulit untuk beradaptasi, tetapi perlahan Anda dapat menemukan bahwa Anda dapat melakukan banyak hal, bahwa Anda memiliki potensi yang sangat besar. Setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi kebanyakan orang tidak pernah benar-benar menyadarinya. Mengapa? Karena mereka menetapkan terlalu banyak batasan untuk diri mereka sendiri, memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu banyak ketakutan. Hancurkan batasan ini, atasi ketakutan, dan Anda akan melihat diri Anda yang benar-benar baru. Ini membutuhkan keberanian dan tekad, tetapi itu
itu benar-benar sepadan karena Anda hanya hidup sekali. Jika Anda tidak menjalaninya dengan baik, Anda menyia-nyiakannya. Saya telah melakukan banyak hal gila dan membuat banyak kesalahan dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah menyesalinya. Karena ini adalah kehidupan saya, pilihan saya. Saya telah menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan berharga. Anda juga bisa. Jangan biarkan orang lain mengatakan Anda tidak bisa. Jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda. Jangan biarkan status quo menjebak Anda. Anda adalah penguasa hidup Anda. Ciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Terakhir, jika Anda merasa ini bermanfaat, ingatlah untuk berlangganan saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak konten tentang pemikiran, manajemen, kewirausahaan untuk membantu lebih banyak orang meningkatkan pemahaman mereka dan mengubah takdir mereka. Mari belajar bersama, mari tumbuh bersama, mari maju bersama. Ingat, kekayaan sejati terletak pada pemahaman, kesuksesan sejati terletak pada ketekunan, dan nilai sejati terletak pada kontribusi. Kuasai ketiga poin ini dan kesuksesan akan menjadi tak terhindarkan. Di tahun 2026, mari kita bersama-sama menembus batasan kita, menciptakan nilai bersama dan menjadi versi diri kita yang lebih baik. Semangat! Saya percaya pada Anda. Lihat, banyak orang setelah mendengar 5 rahasia ini langsung bertanya kepada saya, Jack Ma, saya mengerti. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertanyaan ini sendiri mengungkapkan sebuah masalah. Anda masih menunggu orang lain untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Anda masih mencari jawaban standar. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada jawaban standar di dunia ini. Situasi setiap orang berbeda, sumber daya setiap orang berbeda, dan kemampuan setiap orang berbeda. Apa yang berhasil untuk saya mungkin tidak berhasil untuk Anda, dan apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak berhasil untuk Anda. Jadi jangan tanya saya apa yang harus dilakukan, tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda lakukan, apa yang dapat Anda lakukan, apa kekuatan Anda, dan apa gairah Anda. Hanya Anda yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, kesalahpahaman lain yang dimiliki banyak orang. Menghasilkan uang bukanlah tujuan, memecahkan masalah lah tujuannya. Lihatlah mereka yang benar-benar menghasilkan uang. Bukankah mereka menghasilkan uang demi menghasilkan uang? Mereka semua menemukan masalah, kemudian menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dan dalam prosesnya, uang akan mengikutinya secara alami. Apakah Steve Jobs membuat iPhone untuk menghasilkan uang? Tidak. Dia membuatnya karena dia melihat bahwa telepon seluler tradisional terlalu sulit digunakan. Dia ingin membuat ponsel yang benar-benar ramah pengguna. Apakah Elon Musk menciptakan Tesla untuk menghasilkan uang? Tidak. Dia ingin mengubah struktur energi umat manusia dan membuat planet ini lebih berkelanjutan. Tentu saja, mereka menghasilkan banyak uang, tetapi hasil masa lalu bukanlah titik awal. Jika Anda mulai dengan berpikir tentang menghasilkan uang, apa yang Anda ciptakan pasti akan bersifat utilitarian dan berpandangan sempit. Tetapi jika Anda mulai dengan berpikir tentang memecahkan masalah dan menciptakan nilai, apa yang Anda ciptakan akan memiliki vitalitas dan bertahan lama. Inilah yang sering saya sebut altruisme. Sebelum kepentingan diri sendiri, Anda harus terlebih dahulu berpikir tentang bagaimana membantu orang lain.